A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ketiga. Selamat mendengarkan. Di saat Ki Landak Seta yang sedang bertempur dengan Sandilaga, di saat itu Ki Plapaharen sedikit demi sedikit sudah membuka matanya. Namun ketika ia akan bangkit untuk duduk, ia masih merasakan dadanya terasa nyeri. Sedangkan percikan darah yang membasahi pakaiannya sudah mulai mengering. Sementara itu, Ki Landak Seta yang semakin marah telah menghentakkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk menyerang Sandilaga. Namun saat kemudian ia harus meloncat surut untuk mengambil jarak, karena lawannya yang terhitung masih muda itu selalu mampu menahan serangannya. Namun waktu yang sekejap itu dipergunakan oleh Ki Landak Seta untuk melepaskan ilmu puncaknya. Ia pun sudah tidak menghiraukan lagi dengan serangan-serangan dari Sandilaga. Namun sayang, kecepatan gerak Ki Landak Seta memang masih kalah dari kecepatan gerak Sandilaga. Di saat Ki Landak Seta merendahkan salah satu kakinya sambil mengangkat tangannya, tiba-tiba salah satu pelatih Sandilaga telah menyambar tangan yang menggenggam kain ikat kepala, sehingga kain ikat kepalanya terlepas. Ki Landak Seta itu terkejut, maka dengan cepat ia berusaha menyambar kain ikat kepala itu. Tetapi saat itu Ki Landak Seta ternyata kurang cepat, karena pada waktu juga pisau belati Sandilaga yang satunya lagi telah menyambar baunya. Saking kerasnya sambaran pisau belati itu telah mengakibatkan Ki Landak Seta terdorong dan hampir kehilangan keseimbangannya. Namun Ki Landak Seta masih sempat melepaskan ilmu puncaknya. Dari telapak tangannya yang ia hentakkan telah meluncur angin dengan derasnya. Namun karena Ki Landak Seta sudah kehilangan keseimbangannya, maka luncuran angin yang deras itu mengarah ke samping Sandilaga. "Kau memang tidak bersalah," geram Ki Landak Seta yang kemudian jatuh terlentang. Pisau belati Sandilaga masih terlihat menancap di baunya. Sandilaga pun menjadi termangu-mangu ketika melihat lawannya yang terluka oleh senjata itu telah jatuh terlentang. Kemudian pandangannya diarahkan ke kain ikat kepala lawannya yang cukup jauh dari Ki Landak Seta. Ketika Sandilaga masih termenung, tiba-tiba berkelebat seseorang bagaikan bayangan dengan cepatnya menyambar tubuh Ki Landak Seta, dan dibawanya tubuh itu menuju ke arah selatan. Sandilaga dengan cepat mengejarnya. Namun ketika ia hampir dekat dengan orang itu, tiba-tiba orang yang bernama Ki Landak Seta melihat sungai yang tidak begitu besar di hadapannya. Maka orang itu pun menyeburkan diri ke sungai. Dan seakan-akan orang itu pun mampu menghilang di dalam air. Sandilaga segera turun ke sungai yang ternyata tidak begitu dalam, karena airnya hanya selutut kakinya. Tetapi orang yang membantu Ki Landak Seta itu tidak ditemukannya. Kembali, Sandilaga itu termangu-mangu. Ia pun berkata dalam hatinya, ternyata ilmu kanuragan itu banyak macamnya. Tetapi baginya semua itu ia masukkan dalam lemari hatinya yang sebagai pengalaman. Namun sebenarnya yang terjadi tidak seperti yang Sandilaga lihat, di mana orang itu mampu menghilang. Namun karena penguasaan ilmu mengentengkan tubuh orang tersebut begitu baiknya, sehingga ketika ia terjun ke sungai yang tidak begitu dalam, maka orang itu dengan cepatnya pula melenting tinggi beberapa tepat di atas tubuh Sandilaga. Dan pada saat itu waktu pun sudah malam, serta pandangan Sandilaga sedang terpancang pada percikan air sungai. Sandilaga pun tidak tahu bahwa orang tersebut sudah berada di belakangnya beberapa puluh langkah, dan orang itu pun kembali lari menuju ke arah utara.
Saat kemudian Sandiaga segera kembali ke rumahnya. Namun ia tidak menjumpai lawannya yang pingsan. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun tidak lama kemudian ia pun sudah terbangun karena terdengar kokok ayam hutan yang saling bersaut-sautan yang diimbangi oleh kokok ayam kampung. Kemudian ayam yang berada di paduan pun segera menyaut kokok ayam-ayam hutan itu pula. Ternyata waktu pun sudah memasuki pagi. Sandiaga segera turun ke belik yang tidak jauh dari rumahnya untuk membersihkan diri dan mandi. Saat kemudian Sandiaga sudah selesai, ia pun merasakan badannya menjadi segar. Ia pun segera kembali ke rumahnya. Sandiaga pun segera pergi ke pawon. Saat itu di pawon terlihat tungku yang terbuat dari batu bata yang dibalut dengan tanah merah. Ia pun segera memasukkan kayu bakar ke dalam tungku dan dicampuri sedikit serabut kelapa. Lalu diambilnya batu titikan untuk menghidupkan api. Kemudian diletakkan 2 kuali ukuran sedang. 1 kuali berisi air sedang, kuali yang satunya berisi ubi putih. Sambil menunggu air mendidih dan ubi putih matang, Sandiaga menuju kamarnya untuk mengambil lempengan sebesar lengan tangannya yang di tengahnya tergambar cakra yang dilingkari warna kuning keemasan. Kemudian diamati benda tersebut dengan seksama. Namun ia belum menemukan makna dari simbol itu. Tetapi Sandiaga telah berniat untuk menyelidiki tentang benda tersebut serta tentang kepergian biungnya setelah ia mempelajari beberapa ilmu kanuragan. Kemudian disimpannya lempengan itu di saku ikat pinggangnya. Ia pun kembali ke pawon untuk menjenguk yang ada di dalam tungku apakah sudah mendidih belum. Ternyata ubi putih sudah matang dan airnya pun sudah mendidih. Maka api pun ia padamkan. Sandiaga pun segera membuat wedang serai gula kelapa dan menikmatinya dengan legitnya ubi putih yang hangat itu. Demikianlah, setelah menikmati hidangannya, tanpa terasa waktu pun telah berjalan dengan cepatnya. Sandiaga segera teringat dengan lontar yang berada di kamarnya. Ia pun pergi ke kamarnya kembali dan diambilnya gulungan lontar itu. Lalu dibukanya secara perlahan dan dibacanya apa ya saja yang tertulis di lontar tersebut. Ketika Sandiaga sampai pada petunjuk ilmu yang mampu mengungkapkan tenaga dalam, keningnya sedikit berkerut sesaat. Namun setelah Sandiaga membacanya sekali lagi, ia pun segera mengerti apa yang dimaksud dengan napas tarik serta napas buang tersebut. Ternyata ilmu pernapasan itu banyak macamnya, sehingga Sandiaga pun mempelajari ilmu pernapasan yang menurutnya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Tak terasa, senja pun mulai merambat menuju malam. Dalam kelamnya malam, Sandiaga segera menuju ke tempat yang cukup luas untuk memulai berlatih ilmu kanuragan yang tertara di lontar tersebut. Pada awalnya, Sandiaga hanya mengulangi unsur-unsur gerak yang ia kuasai. Ia bergerak dengan tidak terlalu cepat untuk memancing peredaran darahnya yang mampu menghangatkan badannya. Namun lama-kelamaan geraknya semakin cepat, sehingga Sandiaga mulai dengan tekanan-tekanan yang berat pada kuda-kudanya. Seakan-akan gesekan-gesekan telapak kakinya menekan ke bumi, sedangkan tangannya bergerak menghantam, menebas bahkan menebas dengan cepat, sambil menekan napas yang ia simpan 3 jari di bawah pusarnya. Demikianlah setelah ia ulang-ulang gerakan itu beberapa kali, Sandiaga pun melepaskan napasnya lewat hidungnya dengan pelan. Sandiaga ternyata mampu merasakan aliran tenaga yang mengalir ke kedua tangannya hingga sampai ke telapak tangannya. Lalu Sandiaga mulai melakukan gerakan-gerakan yang cepat dan kuat sambil menarik napas melalui hidung.
lalu buang napas itu melalui hidung pula sambil menghentakkan kedua telapak tangannya ke bawah, serta ia ganti kedua telapak tangan itu dihentakkan ke depan. Hentakan-hentakan telapak tangan yang telah menimbulkan angin getaran yang mampu menggoyangkan daun-daun serta ranting-ranting perpohonan di sekitarnya. Saat kemudian Sandilaka pun segera menghentikan gerakannya untuk menilai apakah ada unsur-unsur di antara gerakan-gerakan itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada tulisan di lontar. Setelah yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. Kemudian Sandilaka menginjak ke ilmu selanjutnya. Ia pun mulai memantapkan kuda-kudanya. Lalu dilanjutkan dengan unsur-unsur gerak yang pelan, namun sedikit demi sedikit gerakannya mulai cepat. Sandilaka pun telah bergerak bagaikan burung Sri Gunting, meloncat-loncat ke tempat yang datar, lalu melenting ke tempat agak tinggi dengan gerakan yang mantap. Ternyata latihannya telah mampu menambah kecepatan geraknya serta kekuatan tenaga murninya. Mengingat apa yang terjadi di rumahnya, Sandilaka pun berlatih dengan bersungguh-sungguh. Apalagi ia ingin mencari jejak biungnya yang menurutnya masih janggal. Namun dalam pada itu, selagi ia masih meloncat-loncat untuk berlatih kecepatan geraknya, tiba-tiba saja terasa sesuatu telah menyentuh tubuhnya. Mula-mula Sandilaka tidak menghiraukannya. Namun lama-kelamaan sentuhan-sentuhan benda itu beberapa kali menyentuh tubuhnya. Tuk, tuk, tuk. Sehingga Sandilaka menghentikan latihannya. Sambil berdiri tegak, ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Sandilaka mencoba melihat setiap sudut, bahkan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Namun gelapnya malam telah menghambat pandangan matanya yang tajam itu. Untuk beberapa lama, Sandilaka masih berdiri di tempatnya. Namun ia dengan segenap kemampuan inderanya berusaha mencari siapa yang telah mengganggu latihannya itu. Namun Sandilaka tidak mendengar gerakan seseorang maupun mendengar suara napas seseorang di sekitar tempat itu. Tetapi ia hanya mendengar suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin malam. Tetapi ketika ia masih melihat-lihat suasana di sekitarnya, tiba-tiba sekali lagi tubuh Sandilaka tersentuh sesuatu. Meskipun sentuhan itu tidak menyakiti tubuhnya, tetapi ia mulai mengerti bahwa ada seseorang telah melempar batu-batu kecil ke arah tubuhnya dari tempat yang belum diketahuinya. Sejenak Sandilaka termangu-mangu. Lalu ia mulai mencoba mengurai keadaan di sekitarnya. Dan ia pun menduga bahwa ada seseorang dengan sengaja telah melontarkan batu-batu kecil itu. Apakah mungkin kawan Kilanja Sita yang mengganggu latihannya? Sandilaka itu berkata pada dirinya. Namun perkataan itu ia bantah sendiri. Kalau benar kawan dari Kilanja Sita yang melontarkan dengan batu kerikil, maka orang itu tentu tidak bersembunyi, namun langsung menyerangnya. Namun dalam pada itu, selagi Sandilaka masih termangu-mangu, terdengar suara tertawa yang berkepanjangan. Dan suara itu seakan-akan melingkar-lingkar di segala arah serta bergelombang hingga menggetarkan isi dadanya. Sandilaka menggeram. Kemudian ia dengan seksama mendengarkan suara tertawa yang gelombang itu. Tetapi agaknya ia belum pernah mendengar suara yang demikian yang menggetarkan jantungnya. Bocah sombong, tiba-tiba terdengar suara yang dengan suaranya melingkar-lingkar dari segala arah. Apa yang dapat kau lakukan dengan latihan-latihan yang tidak menentu itu? Apakah dengan perloncatan seperti melenting-melenting itu kau kira dapat mengalahkan lawanmu yang berilmu tinggi? Gigi Sandilaka bergemeretakkan mendengar suara orang-orang yang mengatakan bahwa latihannya tidak terarah. Lalu dengan nada yang tinggi ia berteriak, "Siapa kau? Keluarlah, jangan hanya bersembunyi-sembunyi saja."
Namun orang itu tertawa semakin keras. Namun tidak lama kemudian terdengar seseorang berkata, "Kau tidak perlu mengetahui siapa diriku," dengan suara yang bagaikan meledak-meledak. Tian, geram Sandilaga. Tetapi suara itu masih berlanjut. "Aku adalah orang yang mengetahui tentang biungmu berada." Sandilaga termangu-mangu mendengar perkataan orang itu. Dan suara itu masih bergema. "Yang terjadi padamu barulah awal permulaan. Dua orang yang menyatroni kediamanmu itu adalah benturan-benturan kecil yang tidak berarti. Namun pada suatu saat, pertentangan yang sesungguhnya akan meledak. Beberapa perguruan akan saling berbenturan, tetapi kau masih beruntung mempunyai benda berbentuk lingkaran dengan gambar cakra yang dilingkari buatan berwarna kuning kemasan itu. Karena benda itu sebuah lambang yang sangat berpengaruh pada dunia kanuragan. Kisana, keluarlah, mari kita berbicara dengan bertatap mata, berkata Sandilaga. Namun orang itu menjawab, "Belum waktunya, anak muda. Aku sedang mengasih gerak-gerik orang-orang utusan Kironggo yang menginginkan biung untuk dibawa ke kota Raja Pajang." Sandilaga itu terdiam sesaat. Namun hatinya masih penasaran dan masih belum percaya dengan perkataan orang yang belum mau menampakkan diri itu. Maka dengan demikian ia pun segera berkata dengan keras, "Keluarlah orang sombong. Aku tidak percaya dengan omonganmu itu." "Tidak perlu, anak muda. Sudah aku katakan bahwa kita belum waktunya bertemu. Dan untuk malam ini, aku masih ingin bermain-main dengan batu-batu kecil denganmu." Namun saat itu tidak terasa malam pun mulai mendekati puncaknya. Dengan hati yang tegang, Sandilaga pun sudah memulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lontaran batu-batu kecil yang dilontarkan oleh orang yang belum diketahui tersebut. Dan siapakah orang misterius yang sedang menguji Sandilaga itu? Maka nantikanlah episode selanjutnya dari cerita silat misteri berkabut. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.